Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Di acara channel saya akan membaca soal-soal yang ada di layar saya. Oke, saya mulai aja. Nomor 1, seorang laki-laki yang ditanyanya apakah diagnosis yang paling tepat. Seorang laki-laki berusia 46 tahun datang ke IGD rumah sakit dengan keluhan dada terasa berat setelah bermain tenis 4 jam yang lalu. Keluhan berlangsung lebih dari 30 menit dan sedikit berkurang setelah pasien beristirahat. Nyeri dada sering dirasakan sejak 1 tahun terakhir, hilang timbul dan memberat dalam 1 bulan terakhir. Pasien adalah perokok berat. Pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 160/90, denyut nadi 80, frekuensi napas 18. Pemeriksaan fisik dalam batas normal. Pemeriksaan EKG didapatkan gambaran hipertrofi ventrikel kiri tanpa adanya gambaran ST elevasi. Pemeriksaan laboratorium enzim jantung tidak meningkat. 46 tahun. Bentar ya, saya lihat dulu. Hanya dalam 1 detik. Jadi lebih kering dengan Diamond Layer Technology. Nyaman dan lembut. Uji klinis bikin kulit lebih sehat dan bebas bakteri. Satu celana Sudi Silver Pants. Expert Choice. Kalian dulu. Kejutan belanja untuk 11 gelas Tokopedia dan GoPay. Jajan cemilan sampai kejutan, cashbacknya gila-gilaan. Sambungin GoPay ke Tokopedia Today. 46 tahun. Sebentar saya lihat kata kuncinya. Nih tanya diagnosis. Jawabannya adalah angina pectoris tidak stabil, yaitu C. Oke. Saya lanjut nomor 2. Apakah diagnosis pada kasus di atas? Seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke IGD rumah sakit dengan keluhan nyeri dada kiri seperti terhimpit benda berat sejak 1 jam yang lalu. Nyeri menjalar ke bahu dan lengan atas yang timbul ketika sedang bermain tenis. Nyeri berkurang saat istirahat. Pemeriksaan fisik dijumpai tanda vital dalam batas normal. Pemeriksaan EKG dijumpai normal. Pemeriksaan laboratorium diperoleh kolesterol 250, LDS 160. Jawabannya angina pectoris stabil. Yang B, angina pectoris stabil. Oke, saya lanjut nomor 3. Apakah diagnosis yang paling tepat? Seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri dada sejak 3 jam yang lalu setelah lari pagi. Keluhan tersebut dirasakan menusuk-menusuk dan menjalar ke lengan, membaik dengan istirahat. Riwayat diabetes dan hipertensi. Pemeriksaan tanda vital tekanan darah 140/90, denyut nadinya 155, frekuensi napas 28 dan temperatur 36,9. Jadi ini jawabannya adalah ya, angina pectoris tidak stabil. Tunggu sebentar ya. Ya, angina pectoris tidak stabil. Yang C, angina pectoris tidak stabil. Oke, saya lanjut nomor 4. Apakah tata laksana yang tepat pada kasus tersebut? Seorang laki-laki berusia 68 tahun datang ke UGD rumah sakit tipe A dengan fasilitas kateterisasi jantung dengan keluhan nyeri ulu hati yang berat sejak
5 jam yang lalu. Disertai keringat dingin, mual dan pusing. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 100/70 dan denyut nadinya 65, frekuensi napas 18. Pemeriksaan fisik lain dalam batas normal. Pada pemeriksaan EKG didapatkan elevasi gelombang ST pada lead 2, 3 dan AVF 68 tahun ke tipe A dia ya. Jadi dia pernah ini ya. Jadi jawabannya untuk tata laksanaannya itu intervensi koroner perkutan barimer. Yang D. Oke, D jawabannya. Lanjut nomor 5. Apakah terapi farmakologis yang paling tepat? Seorang laki-laki 45 tahun ke poliklinik rumah sakit dengan keluhan rasa tidak nyaman di dada saat aktivitas sejak 4 bulan yang lalu. Rasa tidak nyaman timbul saat pasien naik tangga 2 lantai dan keluhan ini membaik dengan beristirahat sebentar. Pasien memiliki riwayat tekanan darah tinggi selama ini, kontrol di klinik 24 jam terdekat dan mendapat terapi obat secara rutin. Pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 130/90, denyut nadinya 84, frekuensi napas 18. Apakah terapi farmakologis yang paling tepat? 45 tahun. Dadanya ya, jadi di dada saat beberapa bulan tidak nyaman. Oh, dia minta terapinya aspirin 1x80 yang D. Oke, nomor 6. Apakah tata laksanaan yang paling tepat? Seorang perempuan berusia 53 tahun datang ke UGD rumah sakit dengan keluhan ulu hati, terasa panas dan nyeri hilang timbul sejak 8 jam yang lalu. Setiap serangan nyeri terasa lebih dari 10 menit. Keluhan ini baru pertama kali dirasakan. Riwayat hipertensi, diabetes dan keluhan gastritis sebelumnya disangkal. Ayah pasien diketahui meninggal karena serangan jantung 2 tahun yang lalu. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 100/80, denyut nadinya 86, frekuensi napas 24. Pada pemeriksaan EKG didapatkan adanya depresi segmen ST di lead 1, 2, 3 dan 4. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan troponin 1 dalam batas normal. Jadi dia minta tata laksanaannya nitrat yang D. Oke, lanjut nomor 7. Apakah terapi farmakologis yang paling tepat? Seorang laki-laki berusia 55 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan dada terasa berat bila naik tangga atau berjalan cepat sejak 3 bulan ini. Keluhan hilang dengan istirahat. Pasien memiliki riwayat hipertensi namun tidak makan obat teratur dan perokok berat sejak usia 20 tahun. Pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 130/90, denyut nadinya 78, frekuensi napas 20, suhu 37. Jadi tanyanya apakah terapi farmakologi yang paling tepat? Bisoprolol 2,5 mg per oral yang D. Oke, sudah sekian dulu dari saya. Saya sudah membaca semua soal yang ada di layar saya. Semoga bermanfaat. Selalu membahas soal yang lainnya, mengerjakan soal dan menghafal poin-poin penting dan menghafal dosis obat juga. Tetap semangat, salam selalu one shot. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.